Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin 25 Oktober 2021 dalam agenda 1. Penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD terkait perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. 2. Persetujuan Dewan terhadap perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Ahmad ST, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam hukumnya wajib sebenarnya, biar kita didoakan selamat. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng Salum. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, direktur, dan camat se-Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati pula Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris DPRD, serta para undangan Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mendengarkan
dan mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terkait perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 dan persetujuan Dewan terhadap perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. Sholawat berserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung, Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Ala hadiniyah min kulli niyatin sholihah wa bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang saya hormati, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mendengarkan serta mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, pada saat ini berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir sebanyak 36 orang dari 50 orang anggota Dewan. Dan ini telah memenuhi quorum sesuai dengan bunyi pasal 112 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini Senin Wage tanggal 25 Oktober 2021 pukul 09.53 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat-surat yang masuk. 1. Surat Bupati Lumajang nomor 180/427.1/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. 2. Surat dari Gubernur Jawa Timur nomor 188/0113.2/2021 tanggal 22 Oktober 2021 perihal hasil konsultasi perubahan program pembentukan peraturan daerah. Memperhatikan surat dari Bupati Lumajang nomor 180/227/4277-1/2021 tanggal 7 Oktober tahun 2021 dan surat Gubernur Jawa Timur UB Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Timur nomor 188/013.2/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang hasil konsultasi perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, maka Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang telah melakukan rapat kerja yang hasilnya akan disampaikan pada rapat paripurna Dewan hari ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Pengkulun Pasti Lanjut. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Saudara anggota Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, Saudara Camat se-Kabupaten Lumajang, dan pimpinan perusahaan umum daerah Kabupaten Lumajang, Saudara para pimpinan lembaga, instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan negara di Lumajang, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian laporan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan tugas serta kewajiban kita dalam menjalankan amanah masyarakat. Dalam rangka penyampaian laporan Bapeda DPRD terhadap perubahan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan dalam ikhtiar kita menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan yang beriman. Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati, menindaklanjuti Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang nomor 180/2165 4/427.1/2021 tertanggal 27 September 2021 dan nomor 180/2227/427.1/2021 tertanggal 7 Oktober 2021 perihal perubahan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. Bapemperda mengadakan rapat kerja bersama OPD pengusul dan hasil dari rapat kerja tersebut diajukan harmonisasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 22 Oktober 2021 yang hasilnya akan kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap perubahan kedua Propemperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Bab 1 pendahuluan. A. Umum. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan pembahasan tentang pendapat Badan Pembentukan Perda terhadap perubahan Propemperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Agenda pembahasan dan penyampaian laporan ini merupakan bagian prosesi sebelum rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 ditetapkan, sebagaimana diamanahkan oleh perundang-undangan yang berlaku. B. Dasar 1, 2, sampai dengan 13. Rapat kerja Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lumajang bersama OPD pengusul Raperda pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam rangka menyusun perubahan kedua Propemperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. C. Maksud dan tujuan. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ini untuk memberikan masukan dan penjelasan guna dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut. D. Ruang lingkup. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan hasil pembahasan dan pengkajian terhadap perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang bersama OPD pengusul Raperda pada tanggal 18 Oktober 2021. Bab 2. Telaah dan kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. 1. Romawi 1. Pengkajian dan telaah oleh Badan Pembentukan Perda terhadap
perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. Selanjutnya dilakukan konsultasi harmonisasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Timur dan sesuai rekomendasi nomor 18050-2-013.2/2021 tanggal 22 Oktober 2021 bahwa 4 raperda yang telah dilampiri dengan naskah akademik dan atau keterangan dan diusulkan dalam perubahan kedua sesuai dan bisa diproses pada tahap selanjutnya. Raperda tersebut adalah 1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. 2. Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. 3. Raperda pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. 4. Raperda pemajuan kebudayaan. Romawi 2. Selanjutnya, sesuai hasil rapat kerja Bapperda bersama OPD pengusul, 3 raperda pada perubahan pertama program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 yang telah dilampiri dengan naskah akademik dan atau keterangan sudah sesuai dan bisa diproses pada tahap selanjutnya. Raperda tersebut adalah 1. Raperda tentang perlindungan dan pelestarian pohon. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah. Bab 3. Kesimpulan. Badan Pembentukan Peraturan Daerah berkesimpulan bahwa 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 bisa diajukan pada perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebagai berikut. 1. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan kebersihan. 2. Raperda tentang perlindungan dan pelestarian pohon. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. 4. Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. 5. Raperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah. 6. Raperda pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. 7. Raperda kemajuan kebudayaan. Bab 4 penutup. Demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Lumajang 25 Oktober 2021, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. Ketua Sugianto SH, Wakil Ketua Susilo Yuan Permadi. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. 1. Abdul Rahman Saleh. 2. Ahmad Faruk Hotibi, Sarjana Hukum. 3. Jainal Abidin, Sarjana Hukum. 4. Dr. Andes Saiful Anam. 5. Dedi Marta, Sarjana Ekonomi. Haji Suwarno, SPD. 7. Hadi Nur Kiswanto. 8. Idris Marzuki, Sarjana Pendidikan. 9. Muhammad Hasan, STMT. 10. Bambang Rianto. 11. Usman Afandi, SPD. Demikian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Saudara Abdurrahman Saleh SH yang telah menyampaikan laporannya, kami sampaikan terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 sudah dinyatakan tidak ada permasalahan sehingga dapat diajukan pada rapat paripurna Dewan untuk disahkan menjadi keputusan DPRD. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah saudara-saudara setuju terhadap perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah tahun 2021? Setujukah saudara-saudara? Dengan telah disetujuinya perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, maka Dewan akan mengeluarkan surat keputusan. Untuk itu, kepada Saudara Sekretaris DPRD dipersilakan membacakan nomor dan tanggal surat keputusan tersebut. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 tahun 2021 tanggal 25 Oktober tahun 2021 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang terhadap perubahan kedua program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2021. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Senin Wage tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.09 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya kita dilanjut dengan rapat paripurna 1. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna 1 DPRD Kabupaten Lumajang, Senin 25 Oktober 2021 dalam agenda 1. Penyampaian nota penjelasan terhadap 1 Raperda Inisiatif DPRD tahun 2021. 2. Penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Rapat paripurna pada hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Ahmad ST, disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng, salam. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD, Sekretaris DPRD, yang saya hormati para asisten, staf ahli, inspektur, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, direktur, dan camat se-Kabupaten Lumajang, serta para undangan rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat mendengarkan dan mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dalam rangka mendengarkan penyampaian nota penjelasan DPRD terhadap Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2021 dan penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang baik dan benar serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum rapat paripurna Dewan pada hari ini kita lanjutkan, marilah terlebih dahulu kita panjatkan suratul Fatihah agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Ala hadiniyah wa bisafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mendengarkan serta mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan hari ini. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan selamat Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober yang lalu, dan semoga dengan tema Indonesia Tangguh berdasarkan Pancasila, Pancasila menjadi bagian dari urat nadi dari pengarustamaan Pancasila dalam seluruh bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-76 tanggal 5 Oktober 2021, TNI sebagai tulang punggung kedaulatan bangsa dan negara, penjaga keutuhan NKRI, bersatu berjuang kita pasti menang. Bersama rakyat, TNI kuat demi terwujudnya Indonesia yang mandiri, berdaulat, berkepribadian, adil dan makmur. Yang ketiga, selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah. Dengan peringatan ini merupakan ikhtiar untuk menghadirkan kembali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat Islam sebagai role model atau suri toladan dalam kehidupan sehari-hari, dalam beribadah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, pada saat ini berdasarkan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, telah hadir sebanyak 36 orang dari 50 orang anggota Dewan, dan ini telah memenuhi quorum sesuai dengan bunyi pasal 112 ayat 1 huruf B dan C Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang
nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini Senin Wage tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.16 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan surat-surat yang masuk. Surat Bupati Lumajang nomor 188.342/427.1/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal pengajuan rancangan peraturan daerah. Selesai. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 Oktober kemarin telah menetapkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Lumajang dalam rangka pembahasan terhadap 1 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2021 serta 6 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Selanjutnya, acara pada rapat paripurna Dewan hari ini adalah penyampaian nota penjelasan DPRD terhadap 1 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2021 serta penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap 6 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2021. Untuk itu kami persilahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang untuk menyampaikan nota penjelasannya. Nota penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang terkait rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tentang pemajuan kebudayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgeng, Shalom. Yang terhormat Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, beserta para anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati para anggota Forkopimda atau yang mewakili. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, dan pimpinan Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Lumajang. Yang saya hormati para pimpinan lembaga, instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan negara di Lumajang, serta hadirin dan para undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota penjelasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang hari ini, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik hidayah sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dengan keadaan sehat walafiat. Dalam rangka penyampaian nota penjelasan DPRD atas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni budaya dan adat istiadat. Salatullah wassalamuhu, semoga tercurah limpahkan kehariban kita, sanjungan alam semesta, Nabiul Mustafa wa Rasulul Mujtaba, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma sholli ala Muhammad. Kami atas nama seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang menyampaikan ucapan terima kasih pada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah dan seluruh undangan yang berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, gejala budaya pop ini terjadi di semua daerah di Indonesia. Mudahnya budaya pop berkembang di masyarakat disebabkan adanya akses yang memudahkan masyarakat menerima berbagai informasi melalui internet. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, total ada sekitar 58% masyarakat usia muda yang mendominasi penggunaan internet, sehingga kelompok ini juga rentan menggeser identitas budaya mereka dari budaya berbasis tradisi menjadi pop. Globalisasi dan pengaruh internet telah membuat budaya nasional terjebak dalam paradigma baru, yaitu efisiensi dan komersialisasi di semua lini kehidupan masyarakat. Gejala ini tentu juga akan membahayakan keberlangsungan budaya-budaya berbasis tradisi dan komunalisme yang telah lama menjadi identitas masyarakat dan juga Indonesia. Selain itu, budaya asing yang lebih mementingkan rasionalitas tentu akan menggerus tradisi-tradisi spiritualitas yang mayoritasnya tidak dapat dijelaskan dengan rasionalitas semata. Berdasarkan persoalan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi persoalan kebudayaan nasional secara kontekstual. Keberagaman budaya apabila tidak dilindungi akan tergerus budaya asing akibat proses globalisasi yang pada akhirnya menggerus identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Sebagai sebuah entitas, budaya tentu berkembang dinamis mengikuti masyarakatnya, tidak hanya terbentuk dan bermetamorfosis karena faktor teritorial, melainkan juga melakukan akulturasi dengan budaya lain. Secara spesifik, sudah ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pemajuan kebudayaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Terminologi pemajuan kebudayaan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan undang-undang tersebut lahir karena perintah konstitusi. Undang-undang tersebut menjadi regulasi pertama yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menafsirkan pasal 32 Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemajuan kebudayaan. Adapun pasal tersebut menyatakan: A. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. B. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa Undang-Undang 1945 menghendaki pelestarian kebudayaan bangsa yang ditujukan ke arah pemenuhan hak masyarakat untuk untuk budaya mereka sebagai salah satu cara untuk memajukan peradaban, persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Artinya semangat dari pasal 32 yang diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah menguatkan kebudayaan nasional melalui kerangka pembangunan nasional yang menjadikan negara sebagai fasilitator. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, kebudayaan di Lumajang telah ada sejak terbentuknya masyarakat Lumajang dalam suatu kerajaan atau kesultanan dan terus berlanjut dan berkembang sampai hari ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, Kabupaten Lumajang sebagai daerah otonom juga memiliki kewajiban untuk turut serta dalam melestarikan kebudayaan daerah,
Pelestarian kebudayaan tersebut dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan budaya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melestarikan kebudayaan guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menciptakan perlindungan hukum yang sesuai dalam pelindungan ekspresi budaya tradisional, maka dibutuhkan sistem hukum yang lebih konkret dan menyeluruh sesuai dengan sifat, corak, dan filosofi masyarakat adat di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Hanim Nur Fitria menjelaskan secara rinci budaya seni tari Derta adat istiadat di Kabupaten Lumajang beserta sejarah dan latar belakangnya, yaitu 1. Tari gelipang. Dulu saya masih kecil nih sering saya lihat ini, sekarang sudah hampir nggak ada, sudah punah. 1. Tari gelipang digunakan untuk menyambut tamu penting. Tari ini terdiri dari tari ngremo gelipang, digunakan untuk mengawali pertunjukan seni gelipang, tari baris, dan tari pertemuan. 2. Tari topeng Kaliwungu yang merupakan perpaduan antara budaya Madura dan budaya Jawa Pandalungan. 3. Jaran selining, yaitu kuda tiruan dari kuda kencak atau jaran kencak. 4. Jaran kencak, yaitu kesenian dari Lumajang dengan menggunakan kelincahan seekor kuda yang dihias. 5. Adat istiadat yang ada di masyarakat suku Tengger di Desa Ranupane dan Desa Argosari juga masih terdapat di daerah lainnya. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya Jawa Timur, telah menginisiasi lahirnya peraturan daerah yang bertujuan untuk melindungi kesenian dan adat istiadat. Ruang lingkup peraturan ini meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya tradisional. Kewajiban pemerintah daerah, hak dan kewajiban pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaannya. Daerah di Jawa Timur yang telah melakukan perlindungan seni dalam bentuk peraturan daerah. Tugas dari pembuat kebijakan untuk melahirkan peraturan yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan seni dan budaya tradisional adalah bukan tugas yang mudah. Tentunya hal ini membutuhkan dukungan dari stakeholder, dari masyarakat, dan juga semua pihak dan dalam komunitas seni, pelaku seni, dan pengamat seni, karena bagaimanapun entitas seni dari akar rumputlah yang nantinya akan banyak berkontribusi terhadap fungsi dan manfaat dari peraturan itu sendiri. Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi yang dikemukakan di atas, tujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tentang pemajuan kebudayaan Kabupaten Lumajang sebagai berikut. 1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan seni, budaya, dan adat istiadat di Kabupaten Lumajang secara mengatasi. 2. Merumuskan permasalahan hukum yang menjadi alasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni, budaya, dan adat istiadat di Kabupaten Lumajang. 3. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni, budaya, dan adat istiadat di Kabupaten Lumajang. 4. Merumuskan sasaran yang hendak diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang akan dirumuskan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan seni, budaya, dan adat istiadat di Kabupaten Lumajang. Rapat paripurna yang terhormat, demikian nota penjelasan DPRD Kabupaten Lumajang terkait rancangan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Untuk selanjutnya akan dibahas di tingkat panitia khusus dan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Akhirnya, atas segala perhatian serta jalinan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Lumajang, 25 Oktober 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lumajang, Haji Anang Ahmad Syaifuddin, ditandatangani. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Usman Afandi SPD yang telah menyampaikan nota penjelasan DPRD, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya kepada Saudara Bupati, kami persilahkan untuk menyampaikan nota penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota Dewan yang terhormat, jajaran Forkopimda atau yang mewakili, Bunda Indah, Ibu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan UPD, pimpinan perusahaan umum daerah, para pimpinan lembaga, instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan negara di Kabupaten Lumajang, hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota penjelasan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan tugas serta kewajiban kita dalam menjalankan amanah masyarakat di sidang paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan dalam ikhtiar kita menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Anggota Dewan yang terhormat, hadirin sidang Dewan yang saya hormati. Pada tahun 2021 ini saya mengajukan 16 raperda kepada DPRD untuk dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Syukur alhamdulillah, dari 16 raperda yang kami ajukan sampai dengan hari ini sudah 9 raperda yang sudah kita sepakati bersama. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik ini. Anggota Dewan yang terhormat, hadirin sidang Dewan yang saya hormati. Dari 16 raperda yang direncanakan tersebut, pada kesempatan ini saya mengajukan 6 raperda untuk dibahas dan disetujui bersama pada masa persidangan kedua DPRD tahun 2021 ini, yaitu raperda tentang 1. Bangunan gedung, 2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, 3. Perlindungan dan pelestarian pohon, 4. Perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023. 5. Perubahan kedua atas Perda nomor 15 tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah. 6. Pencabutan Perda nomor 9 tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian. Untuk itu, pada hari ini kami akan menyampaikan nota penjelasan atas pengajuan 6 rancangan peraturan daerah pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan raperda tentang bangunan gedung. Pada bulan Oktober tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana undang-undang ini diharapkan mampu mendukung peningkatan investasi dan terciptanya lapangan kerja di Indonesia. Dalam salah satu babnya, yakni bab 3, telah mengharmonisasikan semua aturan-aturan berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Berbagai macam undang-undang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Bangunan Gedung. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja telah banyak mengubah ketentuan-ketentuan yang diatur Undang-Undang Bangunan Gedung yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, utamanya berkaitan persetujuan bangunan gedung atau IMB, standar teknis bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, penghapusan syarat-syarat yang menghambat investasi, dan lain-lain. Oleh karenanya, Perda Kabupaten Lumajang nomor 9 tahun 2016 tentang bangunan gedung sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memerintahkan perubahan nomenklatur retribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan IMB menjadi retribusi persetujuan bangunan gedung. Maka Perda Kabupaten Lumajang nomor 15 tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda nomor 5 tahun 2016 yang mengatur retribusi izin mendirikan bangunan juga perlu untuk disesuaikan dengan ketentuan di atasnya. Hadirin sidang dewan yang terhormat, dinamika perkembangan peraturan berkaitan dengan tidak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja ini juga semakin dinamis. Berbagai aturan pelaksanaan undang-undang ini banyak menuntut adanya percepatan pelaksanaan di daerah. Tidak terkecuali berkaitan dengan bangunan gedung ini, di mana peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung yang diundangkan Februari lalu menuntut pelaksanaannya paling lambat Januari tahun 2022. Apabila amanat tersebut tidak dilaksanakan, maka terdapat ancaman sanksi berupa pemotongan DAU dan lain-lain. Banyak potongan sekarang ini. Oleh karena itu, penting kiranya raperda ini saya ajukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah menarik investasi dan ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, yang kedua berkaitan dengan raperda retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, dapat saya jelaskan sebagai berikut. Seiring dengan laju pembangunan, pertambahan penduduk, serta aktivitas dan tingkat sosial ekonomi masyarakat telah memicu terjadinya peningkatan jumlah timbunan sampah. Hal ini kerap menimbulkan permasalahan baik dari kesehatan, sosial, ekonomi, maupun keindahan kota. Oleh karenanya, kita sudah harus mulai mengubah paradigma penanganan sampah dari kumpul angkut buang, end of pipe, dengan mengandalkan keberadaan TPA, berubah ke pendekatan reduce at source dan resource recycle melalui penerapan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Selain itu, kita juga harus mulai menyadarkan masyarakat akan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah ini.
Karena perlu disadari bahwa laju pertumbuhan sampah tidak sebanding dengan kemampuan daerah untuk melayani semua kebutuhan penanganan sampah. Oleh karenanya perlu dibangun kesadaran masyarakat bahwa masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari kegiatan mereka. Salah satunya dengan membayar biaya untuk menutup sebagian biaya yang harus disediakan dalam penanganan sampah. Dalam perkembangan penetapan partisipasi biaya penanganan sampah atau retribusi ini harus lebih berkeadilan, di mana produsen sampah yang besar juga harus dikenakan biaya yang besar agar lebih berkeadilan. Selain itu juga mendidik masyarakat untuk lebih peduli terhadap timbulan sampah yang mereka hasilkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021, perhitungan dan penetapan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat lebih berkeadilan dibanding dengan metode lama yang dianut. Prinsip penetapan retribusi pada Raperda baru ini mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Hadirin yang saya hormati, pada retribusi kebersihan atau persampahan yang ada saat ini yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Perda 2 Tahun 2016 mengklasifikasikan sumber retribusi dengan sangat spesifik dan ruang lingkupnya masih terbatas. Hal ini berimplikasi pada kesulitan bagi pemerintah daerah untuk memungut retribusi pada objek retribusi yang tidak termasuk dalam salah golongan objek retribusi atau dalam praktiknya memunculkan multitafsir dalam pemungutan retribusi. Selain itu, dalam perda kita tidak memungkinkan memungut retribusi secara luas karena metode pemungutan retribusi yang tidak mampu menjangkau subjek retribusi secara luas karena penggolongan objek. Ini mengakibatkan potensi pendapatan daerah juga tidak dapat maksimal dicapai. Dengan munculnya subjek dan objek baru yang termasuk dalam wajib retribusi, tentunya kita harus mewadahinya dalam satu perda baru agar pelaksanaannya lebih efektif. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya berkaitan dengan komitmen kita dalam pelestarian lingkungan dan menjaga ketersediaan oksigen di daerah kita yang terkenal sejuk, maka yang ketiga saya mengajukan Raperda tentang perlindungan dan pelestarian pohon. Polusi udara merupakan masalah yang dialami berbagai daerah di Indonesia. Masalah ini sangat berefek pada kesehatan manusia, kesehatan ekosistem, visibilitas dan permasalahan lainnya. Oleh karena itu kita memerlukan pohon yang dapat menghilangkan polutan udara, mengubah iklim mikrolokal dan membangun penggunaan energi. Kita mengetahui di Kabupaten Lumajang pohon di kanan kiri jalan banyak yang ditebang atau roboh dikarenakan bencana alam. Oleh karenanya kita memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengaturan pemotongan pohon pada jalur hijau dan kawasan pertamanan di Kabupaten Lumajang hanya mengatur mengenai penebangan pohon di daerah hijau dan ruang terbuka hijau dan tidak dapat menampung kebutuhan di wilayah penebangan pohon di tepi jalan beserta perawatannya yang membuat dinas terkait mendapatkan kendala dalam pelaksanaan pemeliharaan dan penebangan pohon di tepi jalan. Selain itu, dengan setidaknya jumlah sanksi denda yang diatur dalam Perda 11 Tahun 2005 mengakibatkan orang atau sekelompok orang menebang pohon sembarangan dengan berasumsi bisa membayar dendanya yang sangat murah dibandingkan dengan nilai dan fungsi pohon. Dalam perda baru ini akan mengatur tentang standar dan norma berkaitan dengan perizinan yang lebih ketat, kewajiban penggantian pohon apabila pohon terpaksa ditebang, pengawasan dan sanksi yang lebih aplikatif, dan berwawasan terhadap pelestarian pohon yang kita miliki. Anggota Dewan yang terhormat, sidang Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati. Selanjutnya, untuk Raperda yang keempat, Raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Bahwa
perkembangan pembangunan daerah selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2021 terus mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Terjadi deviasi antara perencanaan di tahun 2019 dengan perkembangan 2 tahun belakangan. Selain itu, dengan ditetapkannya RPJMN dan RPJMD Provinsi setelah RPJMD Kabupaten Lumajang, maka perlu untuk menyesuaikan kembali RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2019-2023. Perkembangan COVID-19 yang kita rasakan sejak tahun 2020 juga ikut mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial yang berdampak pada perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah ke depan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah perkembangan regulasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi pemerintahan daerah, dan tren berkurangnya dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah. Maka kita perlu mengkaji kembali RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Anggota Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya berkaitan dengan komitmen kita bersama dalam RPJMD Kabupaten Lumajang untuk melaksanakan reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan yang efektif, maka saya berusaha menata kembali pembagian urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Dengan terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan, kita perlu memikirkan untuk menyusun perangkat daerah yang lebih sederhana akan tetapi kaya akan fungsi. Selain itu, agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lebih efektif dan efisien, maka untuk yang kelima, kami mengajukan perubahan kedua atas Perda nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan materi perubahan sebagai berikut. 1. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini disebabkan selain karena hasil evaluasi kelembagaan juga untuk lebih efektif pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena urusan kebudayaan ditangani satu lembaga bersama dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan. 2. Penggabungan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 3. Penggabungan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 4. Penggabungan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian dengan urusan koperasi dan usaha mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. 5. Penggabungan urusan Dinas Kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Untuk yang terakhir, sebagai bentuk komitmen kita memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Lumajang terus kami dorong untuk menjadi badan layanan umum daerah. Dimulai dari RSUD Dr. Haryoto yang telah menerapkan BLUD sejak tahun 2014, kemudian sejak Januari tahun 2021, kemudian seluruh puskesmas di Kabupaten Lumajang juga telah menerapkan pola pengelolaan BLUD sebagai upaya inovasi peningkatan percepatan pelayanan di puskesmas. Dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Maka diharapkan dengan penerapan BLUD pelayanan rumah sakit dan puskesmas akan jauh lebih meningkat. Oleh karena itu kami mengajukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian, karena tarif layanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLUD dan pasal 83 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mengatur bahwa ketentuan tarif layanan ditetapkan dengan peraturan bupati dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas,
pengembangan layanan, kebutuhan daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat. Demikianlah nota penjelasan saya atas 6 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD hari ini. Untuk selanjutnya agar dapat dilakukan kajian secara lebih mendalam terhadap materi muatan yang diatur lebih lanjut pada forum dan agenda berikutnya. Atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang, untuk segala perhatian serta jalinan kasih sayang dan kerjasama yang baik, saya sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan nota penjelasannya, saya sampaikan terima kasih. Selanjutnya, untuk mengawali pembahasan terhadap satu raperda inisiatif DPRD, pimpinan Dewan akan menyerahkan naskah nota penjelasan kepada Saudara Bupati untuk dikaji dan dibahas pada tahap pembahasan berikutnya. Begitu juga Saudara Bupati akan menyerahkan naskah nota penjelasan 6 raperda Kabupaten Lumajang tahun 2021 tersebut kepada pimpinan DPRD. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri sejenak dan setelah selesai kami persilakan duduk kembali. Bupati, Wakil Bupati bersama pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang dimohon menuju ke depan guna prosesi penyerahan nota penjelasan. Pimpinan DPRD menyerahkan nota penjelasan DPRD kepada Bupati Lumajang. Bupati Lumajang menyerahkan nota penjelasan pemerintah kepada pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang. Dipersilakan kepada Bupati, Wakil Bupati Lumajang bersama pimpinan DPRD untuk kembali ke tempat. Rapat paripurna Dewan yang saya hormati, dengan demikianlah maka selesailah acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Selanjutnya kita akan kembali bertemu pada tahap rapat berikutnya dalam acara penyampaian pendapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lumajang, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, serta penyampaian pendapat Bupati yang insya Allah dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021. Sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Zainuri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا تفلح الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang, Senin 25 Oktober 2021. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin disampaikan terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.